Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amidi SSI MPD, saya dari kelompok 17 dan bersama rekan-rekan ingin memperlihatkan hasil kita, yaitu tentang upaya mengurangi perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Lanjut. Yuk lanjut slide. Ya, ini merupakan anggota kelompok 17. Yang pertama, saya Muhammad Masuk Anak Al-Mimbar. Dan nomor 2 Muhammad Ajar Pratama. Nomor 3 Audora Eta Paramita. Dan nomor 4 Agaihan Al-Farozi. Lanjut. Baik, saya akan langsung memperjelaskan dari awal. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.000 lebih pulau yang di dalamnya memiliki berbagai macam spesies flora dan fauna yang unik serta endemik. Dalam memenuhi kebutuhan serta mendapatkan keuntungan yang besar, bagi sebagian orang, sering kali kita temui para spesies yang eksotis serta langka yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk para oknum untuk diperdagangkan secara ilegal. Karena keunikan dan kelangkaannya, beberapa hewan yang sering diperjualkan dan diperbelikan secara ilegal seperti terenggiling, harimau, badak berjumlah 1, gajah Sumatera, orangutan, dan penyu sisik. Belum lagi flora seperti kayu, mahoni, ulin, kantong, semar, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita. Lanjut. Ya, saya akan melanjutkan perdagangan satwa yang diawetkan atau offset serta satwa alami sebagai hewan peliharaan juga memengaruhi perdagangan satwa-satwa langka yang ada di bumi seperti harimau Sumatera di Lampung dan Palembang, burung cendrawasih maupun satwa alami ilegal adalah jenis burung eksotik dengan bulu unggas yang sangat memikat mata, misalnya muri dan kakak tua. Menurunnya populasi hayati, flora, dan fauna disebabkan beberapa faktor seperti kegiatan-kegiatan pembangunan serta sikap keserakahan yang dimiliki manusia sehingga mengganggu perkembangan populasi dan rusaknya habitat flora dan fauna. Perdagangan satwa-satwa yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dikarenakan harga yang sangat tinggi sehingga hal tersebut sulit diberantas. Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang konservasi sumber daya alam hayati dan eksotismenya saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam membenahi maraknya perdagangan ilegal satwa liar berupaya dalam menanggulangi dan menekan angka perdagangan ilegal satwa liar dengan beberapa cara, antara lain satu, advokasi peraturan dan perundang-undangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sedang mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan satwa liar yang sebelumnya terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1990, yaitu berupa hukuman kurungan atau penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal 200 juta. Menjadi ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda minimal 500 juta dan maksimal 10 miliar. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana. KLHK meningkatkan sarana prasarana serta anggaran bagi aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan penegak hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia.
Keterbatasan sarana serta prasarana mengakibatkan sulitnya untuk mengusut tuntas karena terlibatnya mafia pada skala besar dan cakupan internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. 3. Keterlibatan aktif masyarakat dan pihak-pihak lain. Program Masyarakat Mitra Polhut atau MMP merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat sipil agar bisa ikut terlibat dalam membantu polisi hutan untuk melindungi hutan dan satwa liar, melakukan patroli di dalam kawasan hutan, dan membantu kampanye edukasi tentang satwa liar seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES, serta kerangka hukum yang ada, sanksi hukum untuk para pelaku atau pemelihara satwa liar secara ilegal. Next. Masyarakat juga dapat menghentikan perdagangan ilegal satwa liar seperti dengan cara pertama, jangan membeli, memelihara, mengkonsumsi, dan menjadikan satwa liar sebagai hiasan. Kedua, laporkan kepada masyarakat kepada pihak terkait jika melihat satwa dilindungi yang dipelihara atau diperjualbelikan. Ketiga, membantu LSM untuk membantu pemerintah melawan kejahatan terhadap satwa. Rumusan masalah yang pertama, apa saja jenis satwa liar yang diperjualbelikan? Yang kedua, bagaimana kontribusi yang dapat dilakukan masyarakat jika melihat terjadinya transaksi satwa liar? Manfaat dari penelitian yang pertama, memberikan informasi bagi orang lain. Yang kedua, memberikan gambaran agar peraturan dapat diperbaiki atau lebih ditingkatkan lagi. Keuntungan penelitian adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal perdagangan. Penelitian tersebut menargetkan satwa yang diperjualbelikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Grahian. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menekankan masyarakat dalam menindak tegas jual beli satwa liar. Yang kedua, untuk meningkatkan pemantauan lembaga konservasi dan masyarakat dalam jual beli satwa liar. Yang ketiga, pendalaman peran masyarakat dalam mengatasi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap satwa liar atau melindungi satwa liar. Yang kelima, masyarakat diharapkan bisa menjaga ekosistem satwa lebih baik lagi. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetode bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain, dan secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.